Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sinatria Negara. NIM 12011184324 kelas T4202. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan dari soal statis nomor 2. Saya bacakan dulu soalnya. Di sini ada pertanyaan, apakah mobil yang lebih berat benar-benar menggunakan lebih banyak bensin? Misalkan sebuah mobil dipilih secara acak. Jika X adalah bobot mobil dan Y adalah konsumsi bensin dalam mil per galon atau MPG, berikut adalah informasi yang didasarkan dari konsumen acak. X ini merupakan bobot mobil sekian, lalu Y ini merupakan konsumsi bensinnya. Nah, terdapat 5 soal. Yang pertama, buatlah sebuah scatter plot antara variabel X dan Y. Caranya kita membuat dulu grafik X dan Y seperti ini. Lalu range angkanya ini kita masukkan berdasarkan range dari angka-angka yang ada di tabel di soal. Nah, lalu untuk menentukan titik-titiknya ini kita tinggal melihat X dan Y dari soal. Misalnya ini untuk titik yang pertama X-nya adalah 27 dan Y-nya adalah 30. Berarti kita tarik untuk X-nya itu 27 dan Y-nya itu 30. Berarti akan menghasilkan titik di sini. Kita lakukan sampai ke yang ke-8 yaitu 52 dan 14. Maka itu berarti ada di X52 dan Y-nya itu adalah 14. Maka ada di sini. Nah, jika sudah sudah diselesaikan semua 8 titik, maka kita tarik garis lurus di antara titik-titiknya, maka akan menghasilkan scatter plot seperti ini. Lalu soal yang kedua, yang B adalah hitunglah korelasi sampel antara variabel X dan Y. Caranya itu kita menggunakan rumus R. Rumusnya itu seperti ini. Nah, tapi sebelum masuk ke untuk pengerjaan B ini, lebih baik kita membuat tabel regresi dulu untuk mempermudah kita dalam melakukan perhitungan di soal selanjutnya. Di dalam tabel regresi ini terdiri dari beberapa kolom, yaitu kolom X dan Y yang sudah diketahui di soal. Ini lalu kolom X min X bar, kolom X min X bar kuadrat, Y min Y bar kuadrat, dan X min X bar dikali Y min Y bar kuadrat. Nah, menghitungnya itu sesuai dengan judul kolomnya saja. Di sini adalah X min X bar, berarti kita perlu menghitung X barnya dulu. X barnya jika kita hitung menjumlahkan semua lalu dibagi dengan 8 adalah 37,38. Nah, untuk menghitung X min X bar berarti tinggal kita data yang pertama yaitu 27 dikurangi dengan 37,38, maka hasilnya adalah min 10,38. Lalu kita lakukan untuk proses selanjutnya, dan jangan lupa untuk sigmanya. Sigmanya itu adalah penjumlahan dari data 1 sampai 8 yaitu 0. Nah, untuk X-nya juga kita hitung sigmanya dan Y-nya juga kita hitung sigmanya yaitu 299,167. Nah, untuk X min X bar kuadrat itu merupakan hasil kuadrat dari kolom sebelumnya. Misalnya ini 107,64 berarti adalah hasil kuadrat dari minus 10,38. Begitupun selanjutnya. Nah, jangan lupa juga untuk sigmanya. Jika dijumlahkan semua hasilnya adalah 711,88. Nah, untuk sekarang masuk ke Y min Y bar. Ini merupakan hasil pengurangan dari Y30 dikurangi dengan Y bar yaitu 20,88. Maka hasilnya adalah 9,13. Begitupun selanjutnya sampai ke data ke-8 minus 6,88. Sigmanya jika kita tambahkan semua hasilnya adalah 0. Selanjutnya untuk Y min Y bar kuadrat adalah hasil kuadrat dari kolom sebelumnya. Berarti ini 83,27 adalah hasil kuadrat dari 9,13. Jika dikuadratkan hasilnya 83,27. Dan lakukan sampai ke data ke-8 yaitu 47,27. Dan jika ditotalkan semua hasilnya adalah 286,88. Nah, lalu selanjutnya yang terakhir adalah X min X bar dikali Y min Y bar. Berarti kita mengalihkan kolom yang ini dengan kolom yang ini. Nah, ini minus 94,67 merupakan hasil kali dari minus 10,38 dikalikan dengan 83,27. Hasilnya adalah minus 94,67. Lakukan sampai ke yang 8 minus 100,55 berarti perkalian 14,63 dikalikan dengan 47,27.
Sigmanya jika kita jumlahkan hasilnya adalah minus 427,63. Nah, lalu kita masuk ke, jika sudah selesai ke tabel regresinya, akan lebih cepat jika menggunakan Excel. Lalu kita masuk ke soal yang B. Rumus dari korelasinya adalah seperti ini, di mana sigma X min X bar dikali Y min Y bar ini sudah kita dapat di tabel regresi, yaitu minus 427,63, tinggal kita substitusikan. Begitupun sigma X min X bar kuadrat dan Y min Y bar kuadrat, yaitu yang ini dan yang ini. Tinggal kita substitusikan, maka akan menghasilkan hasil minus 0,946. Selanjutnya yang C, soalnya adalah hitunglah estimasi untuk intercept atau A dan slope untuk B menggunakan least squirrel. Nah, caranya itu kita menghitung yang B dulu, karena menghitung A perlu unsur B. Nah, caranya itu rumusnya seperti ini. Sigma X min X bar, Y min Y bar, per sigma X min X bar kuadrat. Substitusikan dari tabel regresi, maka hasilnya adalah 0, min 0,6007. Jika kita sudah menemukan B-nya, kita bisa menghitung A-nya dengan rumus seperti ini. Kita tinggal substitusikan juga dari tabel regresi dengan sigma Y adalah 167 dan sigma X adalah 299. Dibagi dengan N adalah 8 karena jumlah datanya itu ada 8. Substitusikan maka akan menghasilkan hasil 43,3263. Lanjut ke yang D. Yang D ini adalah soalnya apakah hipotesis 0 yang menyatakan tidak ada pengaruh X terhadap Y akan ditolak pada taraf nyata 5%. Nah, di sini mempertanyakan dua variabel, maka kita menggunakan uji dua sisi. Caranya itu pertama kita melakukan perhitungan SXX, SYY, dan SXY dengan rumus sebagai berikut. Ini tinggal disubstitusikan dari tabel regresi semua angkanya. Lalu jika sudah, baru kita bisa menghitung SST, SSR, dan SSE. Ini juga rumusnya ada SST sama dengan SYY sudah kita ketahui. SSR adalah B dikali SXY. B-nya itu adalah minus 0,6007 dikalikan dengan XSY-nya minus 427,625. Yang ini hasilnya adalah 256,875. Dan SSE yaitu pengurangan dari SYY dengan SSR. Maka hasilnya itu adalah 30. Nah, jika sudah, baru kita bisa menghitung S-nya. S-nya ini adalah akar dari SSE dibagi N-2. SSE-nya 30 dibagi 8-2. Hasilnya adalah 2,236. Dan SB ini rumusnya S per akar SXX. Berarti 2,236 dibagi dengan akar 711,88. Maka hasilnya adalah 0,084. Nah, setelah itu baru kita menentukan H0 dan H1-nya. H0-nya itu adalah H0 pasti sama dengan, jadi beta sama dengan 0. Yang artinya tidak ada pengaruh X terhadap Y. Dan H1 itu kebalikannya, itu beta tidak sama dengan 0, yang berarti ada pengaruh X terhadap Y. Setelah itu baru kita bisa menentukan T-nya dengan rumus ini. Kita tinggal substitusikan angkanya dari yang sudah kita hitung sebelumnya dan akan menghasilkan minus 7,17. Setelah tahu T hitungnya, baru kita bisa menghitung daerah kritisnya, yaitu dengan rumus alfa dibagi 2 dulu. Alfanya itu 0,05 dari taraf nyata di soal, yaitu 5%. Maka jika didesimalkan menjadi 0,05 dibagi 2 karena kita uji dua sisi, jadi hasilnya adalah 0,025 untuk alfanya, dan V-nya itu rumusnya N-2, 8-2 yaitu 6. Nah, berarti jika kita cari di tabel dengan alfa 0,25 dan V6 itu akan menghasilkan angka T tabel yaitu 2,447. Nah, karena F hitungnya di sini sudah diketahui dan T tabelnya sudah diketahui, baru kita bisa ambil kesimpulan. Jika kita lihat di sini T hitungnya itu lebih kecil daripada T tabel, yang berarti kita harus menerima H0. Karena terima H0 itu kalau T hitungnya lebih kecil dari T tabel. Sedangkan kita bakal tolak H0 kalau T hitungnya itu lebih besar daripada T tabel. Jadi kesimpulannya minus 7,17 lebih kecil daripada 2,447. Dan oleh karena itu tidak terdapat pengaruh X terhadap Y
dan akan ditolak pada taraf nyata 5%. Itu soal untuk yang D. Dan terakhir yang E adalah tentukan proporsi variansi pada variabel yang dapat dijelaskan oleh garis regresi yang dibangun. Nah, ini rumusnya adalah R kuadrat. Jadi kita kuadratkan R yang sudah kita ketahui tadi di B, yaitu minus 0,946. Nah, hasilnya itu jika kita kuadratkan adalah 0,894. Berarti kesimpulannya pengaruh variabel X terhadap Y sebesar 89,4%. Tinggal ini dipersenin aja dibagi 100. Nah, terus sedangkan sisanya yaitu 11,6% dipengaruhi oleh variabel lain. Sekian penjelasan untuk nomor 2 dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.